Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Ada dua buah kartu sebagai energi kamu yang mungkin bisa menjadikan afirmasi positif untuk sahabat kebahagiaan. Tentang perasaan kamu yang masih tertinggal kepada seseorang, tentang sebuah harapan kamu kepada orang tersebut. Apakah dia akan kembali menjadi kehadiran cinta yang cukup positif buat diri sahabat kebahagiaan atau tidak ya? Lalu bagaimana energi yang semesta sampaikan kepada kalian dalam naungan cinta ini? Temanya tentang pilihan kamu di sini, yaitu berkaitan dari energinya dia. Akankah dia kembali menjadi orang yang sama seperti dulu bersama diri sahabat kebahagiaan? Pilih salah satu di antara kartunya. Usahakan untuk memilih kartunya ini bukan dari segi warna, bukan dari segi motif kartu tarotnya atau dari batunya, tapi kalian pilih benar-benar menggunakan intuisi kalian. Ketika kalian terfokuskan kepada intuisi kalian, pilih salah satu di antara kartu ini. Kartu pertama, kartu kedua. Silakan sahabat kebahagiaan memilih untuk kartunya. Oke, apakah kalian sudah memilih kartunya? Kalau sudah, Kevin akan bacakan dari energi sahabat kebahagiaan kepada cinta kamu, siapapun dia, sebut namanya dia dalam hati, dan kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, karena energinya di sini kayaknya yang paling banyak itu memilih kartu yang bernomor 2 di sini atau pel kedua. Kevin akan bacakan untuk pel kedua. Untuk sahabat kebahagiaan yang memilih pel kedua, kita akan cek bersama-sama ya. Untuk dirinya dia, perasaannya diri dia. Usahakan untuk sebut namanya dia dalam hati ya sahabat kebahagiaan, biar kita bisa terkoneksikan kepada orang tersebut. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya, dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada ya sahabat kebahagiaan. Energi dia, apakah dia akan kembali kepadamu? Siapapun dia, oke. Kevin ambil kartu yang lompat, ada 2 kartu. Ini adalah energi dia. Apakah dia akan kembali kepadamu? Dan bagaimana perasaannya dia kepada sahabat kebahagiaan? Kita cek ya, untuk perasaannya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Ada energi kartu strength. Kalau berkaitan energinya dia, apakah dia akan kembali sama kamu? Sudah pasti jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Ada simbol infinity, kalian bisa lihat ya, ada simbol infinity di sini. Ini berkaitan siklus yang mengulangi siklus yang sama. Kalau dia pernah meninggalkan kamu atau tidak ada kabar dari kamu, dan bukan yang pertama kalinya ini, tapi sudah berulang kali, maka ini ada indikasi bahwa dia akan kembali lagi bersama kamu. Tapi perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, untuk saat ini kamu bukan lagi sabar ya, tapi sadar. Kamu harus sadar tentang perubahan-perubahan emosionalnya dia yang tidak pernah atau tidak bisa ditebak. Kadang maunya kayak gini, kadang maunya kayak gitu. Selama ini kamu sudah terlalu sabar menghadapi diri dia. Dan akankah orang tersebut adalah orang yang benar-benar bisa tetap stabil perasaannya atau tidak? Kalau misalkan sahabat kebahagiaan hanya mengulangi siklus yang sama, dia tarik ulur terus, on off terus, lebih baik sahabat kebahagiaan cek lagi tentang komponen cinta kalian, bagaimana gairahnya dia sama kamu, bagaimana keintimannya dia sama kamu, dan bagaimana komitmennya antara kamu dengan diri dia. Sehingga hal semacam ini, pengulangan energinya dia yang kadang-kadang on off itu tidak terulang kembali. Ya memang ada potensinya dia kembali lagi sama kamu. Memang cukup besar di energi awal, potensinya adalah 80% dia bisa kembali ke kamu, ke diri sahabat kebahagiaan. Namun bukan lagi sabar, tapi sadar. Oke, selanjutnya ada kartu Hermit ya sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini memang kenapa lama Kevin dia nggak pernah muncul ke dalam hubungan ini. Hermit ini adalah tentang dirinya dia memang lagi nggak peduli sama kamu.
dia lagi ngejar sesuatu di situ. Entah apapun yang dia kejar, artinya memang ketika yang dia kejar ini sudah dia dapatkan, ada momen dimana dia akan kembali lagi bersama diri sahabat kebahagiaan. Potensinya memang cukup besar ya, dia kembali sama kamu. Namun untuk saat ini dia tidak peduli sama kamu. Dia hanya fokus kepada diri dia sendiri. Memang terkesan egois, tapi keegoisan inilah yang harusnya sahabat kebahagiaan lihat sebagai bentuk value-nya dia, bagaimana dia mencintai kamu dan bagaimana dia memperlakukan cinta ini. Kalau hanya diri dialah yang maunya difokuskan terus, diutamakan terus, ya sahabat kebahagiaan mikir, cinta itu nggak seperti itu. Cinta itu harus saling melengkapi satu sama lain, ada timbal baliknya. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu The Hangman. Itu kan bener sahabat kebahagiaan nih, ketiga kartunya adalah kartu Mayor Arcana yang energinya cukup gede banget. Ya dia kembali sama kamu bisa potensinya 80% kembali sama kamu. Tapi perlu diingat, Hangman ini meskipun dia berkorban banyak sama kamu dari segi perhatian, dari rasa sayang, dari kata-kata manisnya, namun hubungannya ini adalah menggantung. The Hangman, laki-laki yang digantungkan. Ya, sahabat kebahagiaan memang di energi awal bukan lagi sabar tapi sadar untuk menghadapi orang tersebut. Jika memang pembawaannya orang ini tidak bisa konsisten dengan apa yang dia bawa, lebih baik sahabat kebahagiaan jangan terlalu mengharapkan hal yang banyak terhadap orang ini. Karena orang ini bisa memiliki potensi untuk menyakiti diri sahabat kebahagiaan kembali. Yaitu apa sih perasaan yang menyakiti diri sahabat kebahagiaan? Dia diam tanpa kata dan kemudian mengulangi lagi. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri dan kemudian mengulangi, dan inilah yang membuat hubungan kamu melelahkan bersama dia. Alangkah baiknya cobalah untuk bisa menyederhanakan cinta. Dengan menyederhanakan cinta, sahabat kebahagiaan tidak terlalu banyak mendapatkan sebuah resiko besar untuk patah hati. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Queen of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Ini kartu minor arkananya muncul berkenaan dengan itu. Apakah dia kembali sama kamu? Jawabannya adalah iya. Karena sejatinya dia masih ada perasaan emosional sama diri sahabat kebahagiaan. Dia masih ada perasaan nyaman, dia masih ada perasaan suka sama diri sahabat kebahagiaan. Tapi nyaman dan sukanya di sini belum tentu gairahnya dia memunculkan sisi adrenalin untuk ngejar kamu. Jangan sampai sahabat kebahagiaan yang hanya ngejar diri dia. Cinta itu seperti permainan petang umpet. Harus ada kejar-kejaran, harus ada yang bersembunyi. Setelah ditemukan gantian, kejar-kejaran bersembunyi. Bersembunyi di sini bukan berarti menutup diri ya sahabat kebahagiaan, tapi bersembunyi dalam artian kamu tidak terlalu menonjolkan kata aku di dalam sebuah hubungan, agar dia ada sisi adrenalin untuk mencari hal-hal yang tersembunyi dalam diri kamu. Kalau orang nih penasaran sama kita, orang penasaran sama kita karena kita tidak pernah bercerita, dia akan terus ngejar. Karena sisi penasaran itulah sebagai pancingan agar seseorang memiliki gairah untuk mengejar. Jangan menjadi orang yang mudah didapatkan atau mudah sekali diambil hatinya. Tapi berusaha ada energi bahwa dirinya dia sangat mencintai aku, dirinya dia mau ngejar aku, ya dia harus ngejar. Sahabat kebahagiaan harus ngejaga value dalam diri kamu, ngejaga sesuatu hal yang bernilai dalam diri kamu, biar dia bisa ngejar. Ada sisi adrenalinnya. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Six of Swords. Ya, memang dia akan kembali sama sahabat kebahagiaan ya. Hubungan percintaan ini ada dua versi. Apakah dia move on atau move up? Kalau dia move on dari diri sahabat kebahagiaan, untuk perasaannya mungkin bisa tertinggal. Tapi kalau dia move up, ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu dipicu oleh sisi keintiman. Karena dia nyaman sama kamu, karena sahabat kebahagiaan nanggepin diri dia ngerasa pikirannya itu jauh lebih tenang. Oke, tentang cintanya sama sahabat kebahagiaan. Oke, ternyata ini masuk ke dalam kemelekatan. Kenapa hubungannya sering on off? Karena ada sebuah kemelekatan. Hubungan karmic relationship di sini paling banyak ya sahabat kebahagiaan. Hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain karena sebuah candu. Hubungannya selalu bisa memberikan sebuah perasaan yang nyaman, namun terkadang sering memberikan perasaan yang tidak nyaman, yaitu saling menyakiti satu sama lain. Hubungan karmic relationship di sini bisa dipastikan akan bisa kembali lagi. Kartu Knight of Cup adalah hubungan jangka panjang tentang perasaannya dia. Dia kembali lagi sama kamu karena perasaannya itu masih ada, masih tertinggal di dalam hati kamu. Namun hubungannya ini adalah sifatnya the devil ya,
berada di dalam sebuah kemelekatan. Kemelekatan adalah level vibrasi energi cinta berada di level force. Energinya sekitar 125 skala Hawking, dan bentuk emosionalnya adalah hasrat atau keinginan yang kuat. Ada hasrat, ada keinginan, ini sudah diliputi oleh hawa nafsu. Ketika cinta yang dikejar adalah tentang hawa nafsu saja, bisa dipastikan sahabat kebahagiaan bisa dijadikan budak cintanya dia, karena kamu dikendalikan oleh orang tersebut ya. Kalian bisa lihat ya, ada simbol devil, ada seseorang budak di sini diikat lehernya. Ini mengindikasi bahwa jangan sampai sahabat kebahagiaan diperlakukan sebagai budak cinta dia. Kamu udah bucin banget nih sama dia, ketika dia ini sudah bisa memberikan perasaan nyaman sama kamu dari kata-katanya dia. Kalau kamu kepancing sama energi tersebut, hati-hati ya sahabat kebahagiaan. Hubungan ini masuk ke dalam ranah karmik. Lalu apa ada kata dari batu run? Dari batu runnya, apa kata batu run tentang hubungan ini? Oke, Kevin ambil, ternyata ada 4 ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Oke, tadi raidonya terbalik. Sahabat kebahagiaan, batunya ini bernama Lagus. Lagusnya sifatnya adalah terbalik. Bagaimana hubungan kamu bersama dia ketika dia kembali sama kamu? Lagus yang terbalik ini bermakna tentang sebuah hambatan atau perasaan bosan. Hubungannya ini akan memunculkan perasaan bosan ya, kalau misalkan terus-terusan mengulang seperti ini. Raido yang sifatnya terbalik ya sahabat kebahagiaan, hubungannya memang kalau misalkan dia kembali sama kamu belum tentu bisa menghadirkan tentang sebuah konsistennya dia. Ada sebuah gangguan dalam hubungan kamu, entah itu gangguan dari orang lain atau gangguan-gangguan dari perasaan emosional yang tidak lagi sama seperti dulu. Orang ini memang stagnasi ya sahabat kebahagiaan, stuck segitu-gitu aja, tidak ada sebuah perubahan. Jadi kalau misalkan agar dia berubah, bagaimana? Sentuh kesadarannya dia. Kamu tidak ada kuasa untuk mengontrol orang ini untuk berubah jadi apa yang kamu mau. Hanya kesadaranlah yang bisa membuat dirinya dia itu berubah. Berubah bukan hanya untuk kamu, tapi berubah untuk diri dia. Selanjutnya, batu ini bernama Sowilu ya sahabat kebahagiaan, tentang sebuah harapan. Kamu sebenarnya punya harapan ya sama dia. Dia bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Tapi PR-nya banyak banget. Kenapa PR-nya banyak? Karena kalian ini berada di hubungan karmic relationship. Kalau tidak ada sebuah kesadaran, nggak akan bisa merubah dari batu Sowilu ini menjadi hubungan yang lebih tenang ya sahabat kebahagiaan. Jadi memang PR-nya sama kamu itu banyak banget. Dan kalau misalnya kamu lelah, katakan aku lelah. Kalau kamu nggak sanggup, katakan aku nggak sanggup. Jangan memaksakan sebuah hubungan yang tidak menentu seperti ini, karena bisa membuat sahabat kebahagiaan itu tersesat dalam sebuah hubungan. Ini adalah Ansus. Ansusnya juga terbalik. Hati-hati dengan uang ya sahabat kebahagiaan, karena sahabat kebahagiaan bisa dimanfaatkan dari segi finansial, dari segi uang. Ansus yang terbalik ini berkaitan dari penipuan ya, penipuan atau sesuatu hal yang sifatnya adalah dibohongi. Ikuti intuisi kamu. Ikuti intuisi kamu. Ketika kamu mengikuti intuisi, apakah orang ini adalah yang terbaik buat kamu atau tidak. Kalau kamu tidak bisa mengikuti intuisi kamu, mungkin kamu menjadi orang yang mudah sekali dimanfaatkan oleh orang ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk sahabat kebahagiaan yang memilih kartu pertama, dan kita akan cek untuk kartu yang kedua. Oke, sahabat kebahagiaan, kita lanjut ya. Untuk kalian yang memilih pel ini atau kartu ini, kita akan cek bersama-sama apakah dia akan kembali bersama kamu atau tidak, dan bagaimana perasaannya dia selanjutnya sama diri sahabat kebahagiaan. Usahakan untuk fokus dalam diri kalian. Fokus dalam diri kalian. Sebut namanya dia dalam hati. Sebut nama dia dalam hati. Dan kita akan cek bersama-sama. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya dari pembacanya Kevin ya sahabat kebahagiaan. Biar kalian ini bisa tahu sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan dari orang tersebut. Apakah dia akan kembali sama kamu? Lalu bagaimana perasaannya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan? Kita akan cek sama-sama. Ini adalah energinya dia. Dan apakah dia akan kembali kepada diri sahabat kebahagiaan? Dan bagaimana perasaannya dia terhadap sahabat kebahagiaan? Kita cek dari energi kartu pertama. Untuk diri dia.
Oke, ada energi kartu Eight of Grail. Berkaitan apakah dia akan kembali? Sepertinya susah untuk kembali dengan versi dia yang jauh lebih bisa mencintai kamu ya. Hatinya dia terikat sebuah belenggu yang membuat diri dia tidak mau lagi membuka sebuah lembaran. Bahkan untuk bisa memulai perjalanan seperti dulu lagi, perasaan cintanya dia tidak sama. Karena untuk saat ini, hati dan perasaannya ini sudah menemukan seseorang sebagai pengganti hati kamu. Ya, untuk kalian yang memilih file ini, kartu ini, cobalah untuk bisa melihat sebuah kenyataan. Sudah berapa lama dia meninggalkan kamu? Dan apakah dia mempedulikan tentang rasa sepi kamu selama ini atau tidak? Karena Kevin lihat ya, untuk energi orang ini, dia masih terjerat kepada seseorang. Dan cinta sama diri sahabat kebahagiaan ini tidak mudah untuk diulang atau kembali seperti dulu lagi. Hidup itu memang sebuah pilihan ya sahabat kebahagiaan. Terkadang pilihannya itu kita yang dipilih atau kita yang tak terpilih. Ketika dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu, tidak kembali, entah itu diblokir, entah itu memutuskan secara sepihak atau apapun, Kevin lihat untuk energi kartu ini memang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan keinginan kamu. Tapi cobalah sahabat kebahagiaan sadari, selama ini kalian menyimpan perasaan sendiri, perasaan rindu, berharap dia kembali, tapi dia tidak memunculkan apapun dan tidak peduli dengan perasaan kamu. Kita juga punya hak untuk memilih mana yang akan kita pilih, sama dengan diri dia. Lalu untuk energinya dia, oke, ternyata benar sahabat kebahagiaan, dia untuk kembali dengan sahabat kebahagiaan ini memang susah ya. Di energi kartu ini, Nine of Grail, kalian bisa lihat ada simbol laki-laki dan perempuan yang sedang bercumbu di sini. Ini bisa mengindikasi bahwa orang tersebut memang sudah membuka lembaran baru hidupnya dia bersama orang lain. Semakin sahabat kebahagiaan kepo kepada diri dia, ini akan membuat sahabat kebahagiaan susah untuk move on terhadap hubungan ini. Yang pergi biarlah pergi, tak usah kau sesali. Untuk dirinya dia dipaksakan kembali sama diri sahabat kebahagiaan tidak akan pernah merubah perasaannya cinta, perasaan cintanya dia seperti dulu lagi. Jadi energinya itu force banget, memaksa banget kalau misalnya dipaksakan kembali. Untuk energi selanjutnya ada kartu Ace of School ya sahabat kebahagiaan. Ternyata dia memang sudah menemukan ya, sudah menemukan sebuah peluang. Dia sudah mencoba ngejalin hubungan dengan apa yang menjadi pilihan hidupnya dia. Kalau berkaitan dari pertanyaan ini, apakah dia akan kembali sama kamu? Untuk hatinya tidak. Untuk hatinya dia tidak akan pernah kembali sama kamu. Kalau bertemu dalam hal saling tegur sapa, kemungkinan ada. Tapi dia hatinya tidak berubah. Tidak berubah menjadi yang dulu lagi. Ace of School di dalam kartu The Vampire Tarot ini memiliki kisah tentang sebuah kesempatan baru yang diambil dalam hidupnya dia. Karena ada sebuah peluang yang membuat dirinya dia itu ngejalin apa yang menjadi pilihan dia. Pilihannya apa? Dia bercumbu dengan orang lain. Dan energi terburuknya, kata-kata terburuknya, sahabat kebahagiaan bukan orang yang dipilih. Itu untuk energi diri dia. Kalaupun kamu berharap banyak sama orang ini, justru harapan kamu mungkin mudah sekali dipatahkan. Ada sebuah nasihat dari salah satu pemuka agama dan Kevin sangat suka dengan nasihat orang tersebut. Sampai dengan saat ini selalu Kevin ingat. Kata-katanya adalah jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu tempatnya kekecewaan. Berharaplah kepada Tuhan kamu. Ketika kamu berharap dia kembali, tidak merubah apapun dalam perasaan emosional. Hanya harapan kamu saja yang masih bertahan, tapi untuk dirinya dia enggak. Dirinya dia tidak merubah apapun dari harapan kamu.
Serahkan harapan kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Yang Widi, bahwa ya Tuhan, selamatkanlah aku di sini dan pertemukan aku ke dalam cinta sejati yang bisa menaungiku dalam sebuah kebahagiaan. Untuk dia memang energinya susah untuk kembali. Ada kata justice, sahabat kebahagiaan. Justice ini tentang sebuah keputusan. Keputusan yang terakhir dia ambil, meninggalkan kamu, berpaling dari kamu, atau tidak ada kabar dari kamu. Itu ada keputusan mutlaknya diri dia, bahwa ketika dia mengambil keputusan di situ, maka dia akan konsisten untuk tidak kembali. Hidup itu memang sebuah pilihan. Ada kalanya kita dipilih, ada kalanya kita yang tidak terpilih. Anggap saja kamu bukanlah yang dipilih sama dia. Karena sahabat kebahagiaan akan menemukan orang yang jauh lebih tepat. Bukan dia. Bukan kamu yang tidak tepat bagi diri dia, tapi ubah persepsi bahwa aku adalah orang yang tepat untuk dimiliki oleh seseorang yang jauh lebih bisa memahami tentang aku. Dia tidak melihat tentang diriku. Yang dia lihat adalah versi dia memandang tentang sebuah hasrat dari egonya dia. Aku adalah orang yang tepat untuk dipilih siapapun yang mencintai aku. Ya, lebih enak itu dicintai daripada mencintai. Versi kamu kepada diri dia tuh terlalu banyak mencintainya. Namun sahabat kebahagiaan lupa untuk mencintai diri sendiri. Dan di sini di pembacanya Kevin, energinya dia itu susah untuk kembali ke dalam perasaan-perasaan yang seperti dulu. Momennya memang menyakitkan, kenyataannya memang menyakitkan. Tapi kalau sahabat kebahagiaan masih berharap sama diri dia, jangan berharap dia akan kembali menjadi versi terbaiknya dia. Karena apapun yang dia utarakan di sini, di kata terakhirnya dia, ini adalah simbol bahwa dirinya dia akan konsisten dengan apa yang menjadi pilihan. Ada kartu Lord of School. Nah, ini kartunya udah keluar kartu School ya. Ada kartu Ace of School dan paling kanan adalah Lord of School, tentang apa yang menjadi pilihannya dia. School ini adalah simbol dari energi fisik. Dia mengejar energi fisik yang sudah dia dapatkan di sini. Ketika dia kembali sama sahabat kebahagiaan, dia hanya mengingat tubuh fisik kamu saja, tapi untuk perasaannya tidak. Jadi jangan mengharapkan perasaan kamu akan diterima kembali sama orang ini. Lalu kita akan cek, apakah dia masih mencintai kamu? Apakah dia masih mencintai kamu? Ada kata Queen of Knives dan Judgment. Ini lebih menekankan secara cinta, secara emosional. Lebih ke jawaban tidak. Queen of Knives ini tentang apa yang sudah dia pilih untuk saat ini menjadi keputusannya diri dia. Tidak bisa dilarang dan tidak bisa dicegah. Kalau dipaksakan, sahabat kebahagiaan akan mendapatkan manfaat yang tidak baik. Yaitu, dia tidak akan pernah bisa memberikan sebuah kepastian. Di antara kartu pertama dan kartu kedua, ini bisa kita ambil kesimpulan ya sahabat kebahagiaan. Belajar mengikhlaskan dan melepaskan itu penting ketika kita hanya berharap kepada manusia. Justru yang dihadirkan itu adalah kekecewaan. Belajar untuk bisa menanamkan nilai spiritual kita, bahwa kita hidup hanya sekali saja. Berharap kepada manusia tidak menghasilkan manfaat apapun. Dan untuk energi orang ini kepada diri sahabat kebahagiaan, apakah dia akan kembali sama kamu? Yang lalu biarlah berlalu, karena masa lalu tidak bisa diulang kembali. Dipaksa pun dia kembali sama sahabat kebahagiaan tidak akan mengubah apapun dari harapan kamu kepada diri dia, tidak akan pernah diwujudkan. Walaupun bacanya di sini menyakitkan, tapi sahabat kebahagiaan cobalah untuk melihat diri kamu, tatap diri kamu, bercerminlah pada diri kamu. Apakah dia cinta sejati kamu? Apakah dia kebutuhan cinta kamu atau tidak? Sudah berapa banyak kamu berharap kepada orang ini, namun orang ini tidak kunjung menemui kamu atau menanyakan tentang kabar kamu, atau bahkan membahas tentang perasaan rindumu terhadap diri dia. Dan kita akan cek ya sahabat kebahagiaan. Walaupun di sini energinya kurang begitu memuaskan, tapi kita ambil dari
perjalanan cinta kalian ya. Apa kata dari batu rune di sini tentang perjalanan kamu bersama diri dia? Dari batu rune-nya ya. Oke. Kita akan cek untuk batu yang pertama. Oke, kedua, ketiga. Oke, Raido ini keluar 2 kali ya. Yang pertama, batunya ini adalah Turisas. Turisas yang menghadap ke kiri, untuk benderanya ke kiri. Ini adalah simbol tentang ketidakberdayaan. Sebuah kerentanan, sebuah pengkhianatan, hubungan yang renggang, akan sulit untuk kembali ke masa lalu. Kalian bisa lihat ya, batu itu memiliki simbol, batu rune itu memiliki simbol. Batu ini menghadap ke kiri ketika Kevin lempar. Artinya dia tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Kiri ini yang menyimbolkan masa lalu. Karena banyak sekali energi ketidakberdayaan dan juga kerentanan. Potensinya dia untuk kembali sama sahabat kebahagiaan adalah memaksa. Makanya pembacaan dari kartu tarotnya berkata bahwa dia tidak akan pernah kembali untuk merubah apapun, terutama dari segi perasaan. Jika dipaksakan, dia tidak lagi cinta kepada diri kamu. Lalu, selanjutnya, ini adalah simbol maskulin ya, sahabat kebahagiaan. Simbol yang panah ke atas ini adalah simbol maskulin. Nama batunya adalah Tiwas, melambangkan tentang energi maskulin. Ya, orang ini memang mencintai kamu, cinta secara fisik, cinta secara gairah. Dia sudah mendapatkan segala bentuk gairah yang dia dapatkan ketika mengenal hubungan bersama kamu. Rasa penasarannya sama diri sahabat kebahagiaan sudah tidak ada lagi. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia kejar kepada diri sahabat kebahagiaan. Sehingga potensinya dia untuk bisa bergairah sama kalian, ini sepertinya susah ya sahabat kebahagiaan. Karena dia sudah tahu tentang siapa kamu, semuanya tentang kamu dia sudah tahu. Lalu selanjutnya di sini batunya namanya Raido, tentang sebuah perjalanan. Raido ini tentang sebuah perjalanan ya sahabat kebahagiaan. Lebih baik kartu ini dijadikan sebuah batu ini dijadikan sebuah evaluasi lagi tentang keputusan yang sudah diambil. Ini ternyata tidak bisa dia balikan lagi menjadi hubungan seperti dulu. Raido ini tentang sebuah keputusan yang sudah diambil ya. Walaupun dia kembali sama kamu, tapi untuk perasaannya tidak ada. Dan balik pun sama kamu, ini presentasinya sangat sedikit sekali. Jangan pernah bertaruh apapun terhadap diri dia untuk bisa kembali seperti dulu lagi. Dan kalian bisa melihat ya, tanda silang di sini. Tanda silang di sini ini menandakan tentang sebuah penolakan ya. Nama batunya adalah Gebo. Tapi kita mengambil kesimpulan bahwa Gebo ini berkaitan dari gift yang akan dia berikan kepada kamu, yaitu sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Karena semua energi kartu ini mengatakan tidak untuk kembali ke dalam perasaan yang sama. Batunya di sini silang X. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pilihan kartu kalian ya, walaupun tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kalian. Lebih baik sahabat kebahagiaan ambil point of view-nya ya. Jangan pernah berharap kepada seorang manusia sekalipun. Berharaplah kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Esa. Segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan ini adalah pencipta kita semua. Tuhan ini yang menciptakan kita semua. Kita serahkan sama Tuhan saja. Ya Tuhan, aku berharap sama dia, tapi dia tidak pernah merubah apapun. Aku kembalikan kepada diri kamu. Semoga dia kembali sama Tuhan. Oke, kalau kalimat ini semoga dia kembali sama Tuhan, kesannya nggak bagus ya. Semoga dia bahagia bersama pilihannya, dan aku jauh lebih bahagia lagi. Serahkan aja sama Tuhan sahabat kebahagiaan. Dan doanya ini yang baik-baik saja ya sama Tuhan, biar sahabat kebahagiaan juga bisa mendapatkan kebahagiaan walaupun jalannya bukan sama dia. Kita hidup berdampingan, banyak loh manusia di Indonesia. Di dunia ini tuh manusia banyak banget, jumlah penduduknya itu banyak banget. Jangan hanya terpaku kepada satu orang saja ketika orang tersebut tidak pernah mendapatkan sebuah kepastian atau bahkan kembali sama kamu.
Hidup ada ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan, ada yang tetap stay, ada yang berjalan berirama. Kita juga harus tahu yang namanya hidup nggak boleh stuck gitu saja. Jadikan ini semua sebagai pengalaman ya, biar kita itu semakin mengikhlaskan segala sesuatunya. Oke, mungkin seperti itu saja. Ini Kevin bikin video juga banyak sekali terpotongnya ya karena aktivitas, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye. Mataimasu.